Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana di Muttasil indal Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Bafadul Al-Harabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala faslun ay hadha fasl fil ma'il makruh. Faslun utawi iki ku fasl fil ma'il makruh ing dalam martelakan banyu makruh. Yukrahu dan makruhakan apa syadidu suhunati banyu kang banget panase wa syadidul burudati lan banyu kang banget atise. Wal musyammas utawi banyu musyammas iku fi jihati haratin ing dalam daerah kang panas, fi ina'in ing dalam wadah muntabi'in kang tercetak fi badanin ing dalam badan, fi badanin kang digunakan fi badin dalam badan duna tsaubin dudu digunakan ing dalam kelambi. Wa tazulu lan ilang apa hukum makruh bitabridi kelawan dinginakan dengan mentiriskan seperti itu. Ini menerangkan fasal air makruh, air yang makruh digunakan. Jadi air yang makruh digunakan adalah air yang sangat panas dan juga air yang sangat dingin. Itu makruh digunakan untuk wudu, untuk mandi wajib. Wal musyammasu adapun air musyammas adalah air yang panas disebabkan oleh panasnya sinar matahari. Lah syarat dinamakan air musyammas yang makruh digunakan itu ada 5. Yang pertama di negeri yang panas, yang kedua di musim panas, yang ketiga saat airnya panas, yang keempat di wadah yang terbuat dari seng, tembaga dan lain-lain. Kalau terbuat dari plastik tidak termasuk. Yang kelima digunakan di badan. Kalau digunakan untuk mencuci piring, mencuci pakaian tidak masalah. Contoh negeri yang panas mana? Contoh negeri yang panas adalah daerah Yaman, daerah Arab, daerah Afrika. Karena menurut sebagian kabar dari teman-teman dulu di pondok, karena ada teman saya dulu tinggal di Arab, di Mekah. Menurut kabar dari teman-teman saya, ketika mereka menaruh air di wadah yang terbuat dari seng atau tembaga, kemudian diletakkan di atas mobil, itu kalau musimnya panas bisa mendidih katanya, seperti itu. Bisa buat ngerebus telur katanya. Bisa buat ngerebus telur. Kabarnya seperti itu. Nah, untuk Indonesia tidak termasuk negeri yang panas. Tidak termasuk negeri yang panas Indonesia. Faslun fil ma'il musta'mali faslun utawi iku fasal fil ma'il musta'mali ing dalam gunakan banyu musta'mal. La tasyura sapa taharatu bersuci bil ma'il musta'mali kelawan gunakan banyu musta'mal al-qalili kang sedikit fi rafil hadathi ing dalam ngangkat hadas wa izalatin najasi lan ngilangkan najis. Falau adkhala mangko lawan nglebokake sapa al-mutawaddi wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi fil ma'i ing dalam banyu al-qalili kang setitik ba'da ghusli wajhi ing dalam sawise ngeleboakan ba'da ghusli wajhi ing dalam sawise basuh wajah mutawaddi orang yang wudu ghairana win ing dalam sali orang niat ghairana win kelawan orang niat lightirafi kanggo nyiduk sara mangko dumadi apa alma banyu al baqi kang keri dadi iku musta'malan banyu musta'mal. Wal musta'malu ana pun utai wal musta'malu utai banyu musta'mal fituhrin ing dalam sesuci masnunin kang sunnah kal ghusli tsaniyati kaya dene basuhan kang kaping
pindo wa tsalitsati lan basuhan kang kaping 3 tasya mangko apa taharatu sesuci bihi kelawan mustakmal. Jadi ini menerangkan tentang air mustakmal, nanti akan diterangkan. Jadi tidak sah bersuci, berwudu atau mandi dengan air mustakmal, yang mana air itu kadarnya sedikit fi raf'il hadathi wa izalatin najisi, kadarnya sedikit, dan air itu telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, dan juga setelah menghilangkan najis, seperti itu, untuk menghilangkan najis. Dan bila mana seorang yang wudu memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit setelah membasuh wajah dengan tanpa niat menyiduk air, maka air tersebut yang jatuh ke dalam air yang sedikit menjadi air mustakmal. Nanti akan diterangkan contohnya. Nanti ada praktek bagaimana cara yang benar wudu di gayung atau wudu di air yang sedikit. Karena ketika seseorang wudu di gayung, karena gayung ini kurang dari 2 kulah, bila mana air wudu yang jatuh ke dalam situ dan basuhan-basuhan yang wajib masuk ke dalam air yang sedikit tadi, maka air tersebut menjadi air mustakmal, seperti itu. Adapun air mustakmal yaitu air yang kejatuhan dari basuhan-basuhan yang sunnah, seperti basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, tapi dengan syarat basuhan yang pertama sudah sempurna. Maka sah bersuci dengan air bekas basuhan kedua dan ketiga. Jadi kalau basuhan-basuhan sunnah itu tidak menjadikan air yang sedikit menjadi mustakmal. Ya, mari kita praktek cara wudu di gayung. Ini ada sedikit praktek tentang falau adkhalal mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalil. Bila mana seseorang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit setelah membasuh wajah tanpa dengan niat, maka air yang setelah dicemplungkan tadi menjadi air mustakmal. Contohnya seperti ini. Kalau kita berwudu di air yang sedikit, ini kan air gayung, ini air yang sangat kurang dari 2 kulah, tidak ada 2 kulah. Air 2 kulah itu menurut kesepakatan mayoritas ulama 60 kali 60 persegi itu. Misalkan gini, kita mencemplungkan tangan sebelum membasuh wajah. Kalau kita seperti ini air tidak mustakmal karena belum berwudu. Nah, ketika kita membasuh wajah seperti ini, diusahakan air yang jatuh dari sini jangan sampai masuk ke dalam air, karena bisa merusak air tersebut. Ketika sudah sempurna membasuh wajah, maka beralih kepada bagian yang berikutnya, yaitu membasuh tangan. Lah di sini kan ada lafadz ba'da ghusli wajhihi ghairu nawin, setelah membasuh wajah tanpa ada niat lightirofi, untuk menyiduk. Setelah membasuh wajah hendaknya kita niat ingin memasukkan air ke dalam gayung ini untuk membasuh tangan, seperti itu. Jadi jangan langsung
kita membasuh tangan langsung seperti ini. Jangan, karena ini otomatis nanti air yang jatuh ini menjadikan air musta'mal. Tapi kalau kita sebelumnya saya niat menyiduk air seperti itu untuk basuh tangan, ini tidak musta'mal, baru kita ciduk. Dan air yang jatuh dari siku-siku ini jangan sampai masuk ke dalam air yang sedikit ini, seperti itu. Jadi jangan sampai masuk seperti itu. Kemudian wal musta'malu fi tuhrin masnunin, dan air musta'mal yang di situ untuk mencucikan bagian-bagian yang sunnah atau bilangan-bilangan yang sunnah, seperti membasuh yang kedua atau yang ketiga, maka hukumnya sah bersuci dengan air tersebut, jadi tidak masalah. Misalkan bagian yang pertama sudah sempurna, ini sudah sempurna ya. Kalau belum sempurna nggak boleh, harus sudah sempurna. Kalau sudah sempurna seperti ini, kemudian basuhan yang kedua, ini nyiprat tidak masalah. Basuhan yang kedua, yang ketiga nyiprat tidak masalah, asalkan basuhan yang pertama tadi sudah sempurna. Begitupun mandi wajib, kita harus hati-hati. Mandi wajib ketika kita tidak niat lightiraf, tidak niat menyiduk, ketika tangan kita masuk ke dalam air seperti ini untuk membasuh badan, ketika tangannya terangkat, ini jadi air musta'mal seperti itu. Jadi air musta'mal. Jadi dari awal kalau mandi harus niat dulu, saya niat menyiduk air seperti itu untuk mandi, seperti itu, paham ya? Ini ada tambahan sedikit tentang masalah wudhu dengan gayung. Jadi diusahakan ketika kita membasuh wajah dengan satu cidukan seperti ini, kita membasuh wajahnya jangan dilepas seperti itu. Jadi diratakan dari atas ke sini, itu. Dan air yang turun dari bekas basuhan kita, cipratan dari bekas basuhan kita, diusahakan jangan masuk ke dalam air yang sedikit ini, karena dikhawatirkan banyaknya air musta'mal yang masuk ke dalam air itu dapat merubah air yang sedikit ini menjadi air yang musta'mal. Beda dengan air yang dua kullah tadi yang seperti diterangkan, yaitu persegi kolah atau kolam persegi yang diameternya 60 cm, panjang 60 cm, tinggi 60 cm, seperti itu. Jadi 60 kali 60 cm. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita menciduk jangan sampai dilepaskan. Supaya apa? Supaya sempurna. Kalau basuhan yang pertama sudah sempurna, maka basuhan yang kedua ini dihukumi basuhan sunnah. Kalau sudah dihukumi basuhan sunnah, nyiprat ke sini tidak masalah, seperti itu. Jadi air bekas basuhan sunnah, yaitu basuhan kedua atau ketiga, nyiprat ke sini tidak masalah. Dan diusahakan setelah kita sempurna membasuh wajah, ingin masuk ke kewajiban selanjutnya, itu membasuh tangan, kita niat dulu. Saya niat mencelupkan tangan, menciduk tangan ini untuk membasuh tangan, mengambil air membasuh tangan, itu basuh sampai siku-siku. Ini keterangan tambahan. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.